Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saat ini Anda berada. Kami berdoa kiranya Tuhan selalu menyertai kehidupan kita, apapun yang menjadi aktivitas kita dan dimanapun kita berada. Pada kesempatan kali ini kita bersekutu dengan firman Tuhan yang tertulis dalam Kolose 3 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-17, yang menjadi epistel di Minggu Kantate 7 Mei tahun 2023. Demikian pembacaan firman Tuhan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara terkasih, dalam kehidupan kita sehari-hari, biasanya kalau kepada kita manusia, ketika kita berbicara sesuatu, orang seringkali menuntut tentang bukti dari apa yang kita ucapkan. Misalnya, kalau kamu mengasihi aku, apa buktinya? Misalnya seperti itu. Hal tersebut seringkali terucap kepada orang yang sedang berpacaran misalnya, atau hubungan suami istri, atau terhadap hubungan persahabatan, pertemanan. Orang sering mengatakan atau menuntut bukti yang menjadi suatu hal yang diperlukan untuk menunjukkan kita mengasihi seseorang dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, orang akan berusaha menunjukkan bukti kasihnya dengan rela berkorban materi, rela berkorban waktu, dan segala yang dimilikinya untuk membuktikan kasihnya kepada seseorang. Akan tetapi saudara-saudara, bagaimana besarnya pun kasih seseorang, belum ada yang rela memberikan hidupnya sampai mati. Hanya Tuhan Yesus yang telah melakukannya untuk kita. Karena kasihnya kepada kita, Ia rela mati, disalibkan, akan tetapi bangkit pada hari yang ketiga, naik ke surga untuk mempersiapkan hidup kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus hendaknya mempunyai ikatan yang menyempurnakan kehidupan kita, yaitu kasih, sebagaimana kasih Kristus kepada umatnya yang rela memberikan nyawanya untuk menebus dosa-dosa kita. Saudara-saudara, Paulus dalam suratnya kepada jemaat Kolose mengingatkan bahwa sebagai orang yang telah menjadi manusia baru, orang yang telah ditebus, yang hidup di dalam Kristus, hendaklah damai sejahtera Kristus itu tetap tinggal dalam kehidupan mereka. Damai sejahtera Kristus itu adalah damai sejahtera yang datangnya dari surga, bukan dari dunia ini. Sehingga apa yang dikatakan Yesus, damai sejahtera yang datang dari dunia ini
tidak sama dengan damai sejahtera yang datangnya dari Yesus. Damai sejahtera yang berasal dari dunia ini bersifat sementara, tidak mendasar di dalam kehidupan manusia. Tetapi damai sejahtera yang datangnya dari Yesus adalah damai sejahtera yang membuat manusia itu hidup tenang, bersekutu dengan Tuhan, dapat memuji Tuhan, bersuka cita, dan saling mengasihi dalam kehidupannya. Karena di dalam orang yang percaya itu, Kristus hidup di dalamnya. Manusia tersebut sudah diperbaharui hatinya melalui kekayaan Kristus, yaitu firman-Nya, kuasanya dan kasih-Nya. Dengan demikian, manusia yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dituntut untuk selalu hidup di dalam kasih, hidup di dalam sukacita, bersyukur, dan menjadi teladan. Kristuslah yang menjadi andalan dan teladan dalam kehidupan kita setiap hari. Saudara-saudara, melalui Kolose pasal 3 ayat 15 sampai 17 ini, Rasul Paulus mau menyampaikan beberapa pengajaran kepada kita. Yang pertama yang mau disampaikan kepada kita adalah agar hidup dalam persekutuan anak-anak Tuhan. Sebagai orang pilihan yang sudah dikuduskannya dan dikasihaninya, setiap pribadi harus mengalami pembaharuan, mencakup pembaharuan moral, etika, spiritual, sebagai bukti kita sudah diselamatkan. Caranya yaitu dengan meninggalkan kehidupan lama kita, sikap buruk kita, sebagaimana yang tertulis di ayat 5 sampai ayat yang ke-9 tadi. Kita meninggalkan semua perbuatan-perbuatan kedagingan kita, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan, tapi hidup kita dibaharui, ada pembaharuan, sehingga moral kita akan semakin baik, perbuatan kita akan semakin baik, dibaharui oleh Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Hidup dalam persekutuan anak-anak Tuhan yaitu dengan mengenakan pakaian yang baru. Pakaian yang baru yang dimaksudkan adalah mengenakan kehidupan yang penuh dengan belas kasihan. Kalau dulunya kita tidak peduli, tapi ketika kita dibaharui oleh kasih Tuhan, kita menjadi orang yang bermurah hati, kasihan kepada orang yang kekurangan, mempunyai sifat yang rendah hati, mempunyai sifat yang lemah lembut, penuh dengan kesabaran. Dan itu adalah sebagai bukti bagaimana kita diubahkan oleh kasih Kristus dalam kehidupan kita. Memang kita perlu menguji diri kita. Apakah kita sudah sungguh-sungguh percaya kepada keselamatan Tuhan? Dan ketika kita sudah sungguh-sungguh percaya, maka sebagai buahnya, seperti yang kami sampaikan tadi, kita mempunyai sifat-sifat yang dikehendaki oleh Tuhan, seperti belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, dan kelemah lembutan serta kesabaran dalam kehidupan kita. Milikilah itu. Sebagai buah, kita sudah bersekutu dalam persekutuan anak-anak Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita boleh saling mengampuni seorang dengan yang lain. Dalam kehidupan kita sehari-hari maupun dalam kehidupan bergereja kita, seringkali ada hal yang membuat kita menjadi sakit hati, tersinggung antara seorang dengan yang lain. Oleh karena itu, sabar terhadap yang lain dan mengampuni seorang akan yang lain sangat dibutuhkan.
Hanya dengan sikap demikianlah persekutuan anak-anak Tuhan dibaharui oleh damai sejahtera, sama seperti Tuhan telah mengampuni kita, maka perbuat jugalah demikian. Demikian tertulis dalam ayat yang ke-13. Tuhan Yesus sebagai teladan kita dalam pengampunan kita, kita harus mengikuti jejak apa yang telah Tuhan Yesus lakukan. Tuhan Yesus berkata ketika dia di kayu salib, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara-saudara, kasih pengampunan adalah buah iman setiap orang percaya dalam kehidupannya. Ada sebuah ilustrasi yang kami berikan judul, yaitu lukisan di Pulau Banyak. Pulau Banyak ini adalah sebuah pulau yang sangat indah sekali, yang terletak di Aceh Singkil, Kabupaten Aceh Singkil, saudara-saudara. Suatu hari ada sepasang keluarga suami istri yang sedang merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang ke-50, dan mereka memutuskan untuk berjalan-jalan berdua ke Pulau Banyak tersebut, menikmati indahnya pulau, pantai, dan mereka memutuskan itu dinikmati berdua dengan meninggalkan anak cucu mereka. Saudara-saudara, dalam perjalanannya, ketika mereka tiba di Pulau Banyak ini, ternyata begitu mereka sampai, ada percakapan yang membuat mereka berbeda pendapat antara suami istri. Dan perbedaan pendapat itu membuat suaminya menjadi marah. Dia membentak istrinya, dan istrinya itu pun menangis, saudara-saudara. Dalam kondisi itu, dia melukis sesuatu di tepi pantai, di atas pasir pantai itu, dengan mengatakan, hari ini aku kecewa, suamiku membentak aku, membuat aku sakit hati, begitu. Saudara-saudara, pertengkaran itu pun mereda, dan pada akhirnya mereka berenang bersama. Dalam kegiatan berenang bersama ini, ternyata istrinya mau tenggelam. Untunglah si suaminya dengan sigap menangkap istrinya, sehingga dia tidak tergulung oleh ombak, dan istrinya pun selamat. Saudara-saudara, dalam kondisi itu, istrinya bahagia, dan diambilnya sesuatu, melukisnya di atas batu dengan mengatakan, hari ini aku bahagia, suamiku menyelamatkanku, karena kasihnya maka dia menyelamatkan aku. Saudara-saudara, melihat dua kejadian itu, suaminya pun bertanya-tanya, kenapa engkau ketika marah, ketika engkau kecewa kepada aku, engkau melukisnya di atas pasir, tapi kala engkau bahagia, engkau melukisnya di atas batu, kata suaminya. Istrinya dengan senyum menjawab apa yang ditanyakan oleh suaminya. Begitulah kasihku kepadamu. Ketika ada sesuatu yang jahat yang engkau lakukan, sama seperti melukis di atas pasir tadi, sehingga ketika ada air laut datang menerpa, lukisan itu menjadi terhapus. Demikianlah gambaran hal-hal yang tidak baik yang engkau lakukan, dan aku akan memaafkannya. Tapi ketika engkau melakukan yang baik, seperti engkau menyelamatkan aku ketika aku tenggelam, aku melukisnya di atas batu, sehingga itu menjadi kenangan yang indah, yang tidak boleh dihapus oleh apapun, sehingga aku selalu mengenang yang baik yang engkau lakukan. Dan itulah yang membuat sehingga rumah tangga kita bisa bertahan selama 50 tahun. Demikian istrinya menjawab. Saudara-saudara, demikianlah hendaknya kasih
yang mengikat kehidupan di dalam kehidupan kita. Hal-hal yang jahat biarlah kita cepat melupakannya. Tapi ketika ada hal-hal yang baik yang boleh dilakukan dalam kehidupan kita, kita melukisnya di atas batu sehingga abadi, kebaikan itu menjadi abadi yang tidak mudah kita lupakan. Firman Tuhan dalam Efesus 4 ayat 2-3 berkata, "Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera." Hanya oleh kasihlah membuat kita bisa hidup saling mengampuni antara seorang dengan yang lainnya di tengah-tengah kehidupan kita. Untuk itu, hiduplah saling mengampuni antara satu dengan yang lain. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudara, yang Tuhan kehendaki untuk boleh kita lakukan melalui firman Tuhan hari ini, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Saudara-saudara, sebagai anak-anak Tuhan, kita tentunya sering mendengarkan firman Tuhan setiap minggu, setiap bulan, bahkan kalau dikumpulkan beberapa tahun. Ada banyak firman Tuhan yang sudah kita dengar, yang sudah kita hafal. Persoalannya, apakah itu kita hidupi? Apakah kita benar-benar hidup di dalam perkataan Tuhan, di dalam firman Tuhan? Perkataan Kristus hendak kita gunakan tiap hari dengan segala hikmat, mengajar, menegur seorang akan yang lain, sambil menyanyikan mazmur, pujian, dan nyanyian rohani, dan mengucap syukur kepada Allah, seperti di ayat 16 tadi. Apapun yang kita ucapkan, ucapkanlah di dalam perkataan Tuhan Yesus. Artinya, jangan mengucapkan kata-kata kotor, kata-kata sumpah serapah, kata-kata jahat, dan lain sebagainya. Sehingga ketika hal itu terjadi, jika benar perkataan Kristus diam di antara kita, berkuasa di antara kita, akan tercipta persatuan yang kokoh, kesatuan roh, kesatuan yang mempersatukan kita. Tiap anggota tubuh wajib menjaga dan memelihara supaya hidup dalam damai sejahtera Kristus, seperti di ayat 15 tadi, saudara-saudara. Tanpa persatuan di dalam tubuh Kristus sebagai umat Tuhan, gereja tidak akan menjadi saksi damai sejahtera di dunia ini. Untuk itu, hendaknya kita hidup di dalam persekutuan. Hendaknya hidup di dalam perkataan Kristus yang selalu boleh kita hidup di dalam hidup kita sehari-hari. Untuk itu, biarlah kiranya kasih Kristus diam di antara kita, untuk kita boleh hidup dalam kasih-Nya, sebab kasih Tuhan akan menyempurnakan kehidupan kita. Dan ketika kita hidup di dalam kasih, maka sesungguhnya kita hidup dalam damai sejahtera. Milikilah kasih dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang boleh kami dengarkan hari ini. Biarlah itu memberkati kami semua, sehingga hidup kami senantiasa di dalam ikatan yang sempurna oleh kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudara. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita, dan kami kembali mengingatkan agar Bapak Ibu dapat menonton, mendengarkan firman Tuhan dalam YouTube ini secara utuh, dan boleh membagikannya juga kepada teman-teman kita, sehingga kita semuanya diberkati oleh firman Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.